Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat-sehat selalu dan semoga bahagia selalu. Pada hari ini pelajaran kita adalah fikih untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah Nurzaniyah NW Bandung. Baiklah anak-anakku semua, adapun pada hari ini pelajaran kita bab yang pertama adalah makanan halal dan haram. Yang pertama adalah makanan halal, meliputi 5. Yang pertama, arti makanan halal. Yang kedua, hukum makanan halal. Yang ketiga, macam-macam makanan halal. Yang keempat, membiasakan mengonsumsi makanan halal. Dan yang terakhir, hikmah mengonsumsi makanan yang halal. Yang pertama, arti makanan halal adalah A. Menurut bahasa, kata makanan berasal dari kata makan. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-at'am atau al-at'imah yang artinya makan makanan. Sedangkan yang disebut dengan kata makan itu sendiri diartikan sebagai suatu aktivitas memasukkan makanan ke dalam tubuh untuk menjaga kondisi dan kesehatan. Nah, sedangkan yang kedua atau B, menurut istilah kata halal berasal dari bahasa Arab yang artinya membolehkan atau memecahkan ataupun membebaskan. Makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Anak-anakku semua, sekarang ini yang kedua adalah hukum makanan halal. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia adalah mubah atau diperbolehkan. Dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Kaitannya dengan yang tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Anak-anakku semua, di bagian yang ketiga yaitu macam-macam makanan halal. Macam-macam makanan halal ini ada 4. A, atau yang pertama, halal karena zatnya. Adalah yang dimaksud dengan halal karena zatnya ini memang makanan tersebut adalah dasarnya memang halal, seperti makan, kemudian makan nasi dan sebagainya, itu yang halal karena zatnya. Kemudian B, yaitu halal cara memperolehnya. Artinya di sini adalah kita mendapatkan makanan-makanan itu hasil keringat kita, seperti tanam, bertani, ataupun berusaha misalnya, ataupun diberikan oleh orang lain. Itu adalah halal cara memperolehnya.
Selanjutnya yang ketiga atau C, halal cara memprosesnya. Artinya makanan-makanan yang masih mentah atau yang masih baku, kita proses dia dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama kita. Tidak mencampurnya dengan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau agama kita. Jadi, cara kita memprosesnya sehingga dapat kita makan makanan tersebut harus baik sesuai dengan ajaran agama kita. Yang keempat atau D, halal cara menyajikan atau mengantarkan serta menyimpannya. Ini semua kita insya Allah sudah tahu bagaimana cara kita menyimpannya, menyajikannya dengan cara yang baik sesuai dengan yang pernah kita diajarkan oleh agama kita. Bagian yang keempat adalah membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Sebagai seorang muslim, anak-anakku semua, kita harus cermat atau pandai dalam memilih sumber makanan. Kita hendaknya memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi tersebut adalah makanan yang halal. Nah, anak-anakku semua, sampailah kita kepada bagian yang terakhir, yaitu bagian kelima, adalah hikmah mengkonsumsi makanan halal. Anak-anakku semua, banyak sekali hikmah-hikmah daripada mengkonsumsi makanan halal tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, mendapat kesehatan hati dan jasmani atau badan. Maksudnya adalah ketika kita senantiasa atau selalu berusaha mengkonsumsi makanan yang halal, maka hati kita akan menjadi lebih tenang daripada orang yang suka makan makanan tidak halal. Dan begitu pula dengan badan kita akan sehat dan kuat insya Allah. Kemudian yang kedua, yaitu atau B, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal, salah satu juga menyebabkan doa kita cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga atau C, dijauhkan dari siksa api neraka. Tentunya karena orang-orang yang memakan makanan yang haram itu sudah diancam oleh Allah SWT, baginya adalah tempatnya adalah nanti di neraka. Oleh karena itu, orang yang suka atau yang senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal adalah terhindar dia dari api neraka. Yang keempat, makanan yang halal adalah hikmahnya menumbuhkan perbuatan kita yang baik. Artinya, orang yang suka mengkonsumsi makanan halal, insya Allah dia adalah untuk melakukan atau melaksanakan perbuatan yang baik itu dia lebih cepat. Sedangkan orang yang suka mengkonsumsi makanan yang haram itu sulit sekali untuk melaksanakan ibadah-ibadah atau perbuatan yang baik. Nah, itulah anakku semua, mungkin pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu bagi kita semua sehingga kita dapatkan ilmu yang banyak serta berkah yang mampu membahagiakan diri kita, keluarga kita, dan bahkan semua umat dunia dan akhirat. Lebihnya nanti mungkin kita dalam diskusi. Sekian kurang lebih, mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.